Halo, selamat datang di channel Ruang Horor. Di channel ini kalian akan mendapatkan rangkuman alur film-film horor. Jadi buat para pecinta film horor, yuk silakan request film apa nih yang bakalan kita rangkum dalam channel ini untuk video kita selanjutnya. Silakan tulis di kolom komentar. Nah, di video kali ini kami akan membahas film Inhuman Kiss yang dirilis pada tahun 2019. Film ini disutradarai oleh Siti Siri Mongkol Siri dan yang diperankan oleh Pantira Pipit Yakon sebagai Sai, Wapniti Wiwatana Warang sebagai Noi, Sapol Asawa Munkong sebagai Jer, dan Darina Boncu sebagai Ting. Film ini bercerita tentang 4 orang sahabat yang salah satunya mengalami sesuatu hal buruk setelah mereka bermain di rumah tua dalam hutan. Nah, buat kalian yang tidak mau kena spoiler, silahkan tinggalkan video ini dan langsung tonton filmnya. Film ini diawali dengan sekumpulan bocah-bocah yang akan memasuki sebuah hutan, diantaranya yaitu Sai, Noi, Jer, dan Ting. Sampailah mereka berempat di tengah hutan. Noi yang terlihat takut meminta Jer untuk pulang karena hari mulai gelap. Namun Jer tetap melanjutkan perjalanan mereka. Sai memegang tangan Noi agar ia tidak takut. Sampailah mereka di suatu rumah. Jer menceritakan di dalam rumah itu ada peti mati yang berisi arwah Nual dan siapapun yang datang pada malam hari ia tidak akan bisa pulang. Saat semuanya terdiam dan sering pandang, Jer tertawa lepas dan bilang kalau semua itu hanyalah cerita saja. Mereka bermain peta umpet di sana, dan Ting kena giliran untuk jaga, dan yang lain bersembunyi. Saya mengajak Noi untuk bersembunyi ke dalam rumah, dan meminta Noi untuk berpencar. Noi yang semula ketakutan, ia diberi oleh Sai jimat pemberian ayahnya. Saya masuk ke dalam sebuah kamar dan melihat ada sebuah peti yang telah terbuka. Saat saya mendekati peti itu ternyata tidak ada isinya dan tiba-tiba muncul sosok Krasu atau Kuyang yang tepat ada di belakangnya. Kemudian scene berpindah ke Sai yang sudah dewasa. Sai yang baru saja bangun tidur, ia melihat ada noda di tempat tidurnya. Ia bersihkan noda itu menggunakan kain basah. Kemudian ia keluar rumah dan bertemu dengan Jer. Mereka berdua pergi menuju sebuah rumah sakit desa. Saat sampai di rumah sakit itu, tak ada satu orang pun di sana. Jer menduga mereka dipanggil darurat karena telah terjadi pengeboman di Bangkok. Saat mereka sedang asik mengobrol, datanglah sebuah keluarga membawa anaknya yang sedang terluka. Si ibu menceritakan kepada Sai bahwa telah ada Krasu yang memakan ayam milik tetangga Sai. Si ibu itu menyarankan agar mereka untuk berhati-hati. Malamnya, saat Sai sedang tidur, ia selalu terbayang sebuah peti dan beberapa daging busuk. Dan saat pagi tiba, Sai sudah dalam keadaan yang sangat berantakan. Dengan jendela yang sudah terbuka, saat ia melihat dadanya ada seperti memar yang kelihatannya itu sangat parah. Saat Sai sedang membereskan ranjang pasien di rumah sakit, Jer memberinya segelas air pandan, dan Sai meminum air pemberian Jer. Jer melihat Sai tampak melamun, kemudian Jer bertanya pada Sai mengajak Jer pergi ke dalam hutan. Akhirnya sampailah mereka di dalam hutan. Banyak tengkorak di tempat itu. Jer yang merasa khawatir, ia mengajak Sai untuk pulang. Namun Sai menolak. Tak lama kemudian mereka melihat sebuah obor yang datang menuju tempat mereka. Jer menarik Sai untuk bersembunyi. Setelah mereka memperhatikan orang yang membawa obor itu, ternyata ia adalah Noi. Dan akhirnya mereka pun mendekati Noi. Karena lama tak bertemu, mereka pun berpelukan. Sai melihat rombongan orang-orang yang membawa obor, ternyata orang itu datang bersama Noi. Mereka mempresentasikan tujuan mereka datang ke kampung itu untuk membasmi Krasu yang ada di situ. Namun warga desa itu meragukan kredibilitas mereka, dan mereka pun membawa beberapa bukti kepala Krasu yang pernah mereka bantai. Mereka hanya meminta tempat tinggal dan sebagai imbalannya mereka akan berburu Krasu di desa itu. Ayah saya bertanya, siapa bilang di desa mereka ada Krasu? Ternyata Noi yang memberitahukan hal tersebut. Karena Noi sudah tidak ada lagi tujuan selain desa itu, di Bangkok tempat ia tinggal telah porak-poranda akibat bom itu dan mengakibatkan orang tua Noi tewas dalam kejadian tersebut. Paginya saat Sai baru saja bangun tidur, ia langsung muntah dan ia melihat banyak sekali darah di tempat tidurnya. Ia memeriksa dadanya yang seakan tambah sangat parah. Di tempat lain ada seekor kerbau yang telah mati dan badannya hancur. Noi bertanya pada Sai, apakah itu perbuatan Krasu atau binatang buas? Dan kemudian Noi menanyakan keberadaan Jer. Ternyata Jer sedang belajar menembak untuk berburu Krasu. Nanti akan kita ketahui kenapa Jer bergabung bersama tim TAT tersebut. Saksikan terus video ini sampai selesai agar kalian tidak penasaran. Noi dan Sai menjumpai Jer yang sedang latihan menembak.
Noi meminta agar Jer tak bergabung bersama mereka, karena Noi juga tidak mengetahui tujuan mereka apa. Namun Jer tetap saja akan bergabung bersama rombongan itu untuk berburu Krasu. Malamnya, saat saya sedang mengobati dadanya yang semakin parah, ada suara Jer yang memanggil dari luar rumah. Ia memperingatkan saya agar menutup dan mengunci jendela. Dan Jer pun pergi untuk berpatroli keliling desa. Di kamarnya, saya yang sedang kesakitan memegang dadanya. Ia selalu membayangkan sesuatu daging yang hancur dan Krasu. Lalu muka saya berubah mengerikan dan ia menjerit. Dan ternyata ia berubah menjadi sesosok Krasu. Dan nanti akan kita ketahui kenapa saya bisa berubah menjadi Krasu. Saksikan terus video ini. Ting yang sedang tidur bersama suaminya, tiba-tiba seakan ada yang lewat di samping mereka. Saat Ting terbangun, ternyata bayi mereka sudah tidak ada. Ting panik dan membangunkan sang suami. Ia mencari para pemburu Krasu dan mereka segera berlari mencari Krasu tersebut. Tat berusaha menembak Krasu itu namun selalu meleset. Krasu itu menghilang dan seseorang muncul membawa bayi tersebut. Sementara itu, saat Noi sedang melakukan penelitiannya di tempat yang berlumpur, ia melihat ada Krasu yang lewat. Ia berusaha untuk mengejar Krasu tersebut. Krasu itu menuju rumah saya dan masuk lewat jendela. Noi segera mengambil tangga dan naik melihat keadaan di dalam. Noi kaget saat melihat saya yang perlahan berubah wujud menjadi manusia biasa. Saya pun kaget saat melihat Noi yang telah mengetahui ternyata dirinya adalah Krasu. Paginya, saya tidak melihat Noi ada di rumah sakit. Saya bersedih memeluk selimut yang dipakai Noi. Hal itu disaksikan oleh Jer, namun ia tak berani mengganggu dan langsung pergi. Sementara Noi yang tertidur di tempat seorang biksu, ia dibangunkan oleh biksu itu dan biksu itu menceritakan tentang Krasu. Bahwa iblis itu telah lama berdampingan dengan manusia. Krasu itu ada karena manusia melakukan sihir hitam dan mantranya menyerang balik lalu mereka menjadi hantu yang seram. Yang wanita disebut Krasu dan yang laki-laki disebut Kerahang. Malamnya, Noi mengendap-endap menuju rumah saya. Ia membawa beberapa ayam untuk diberikan kepada saya yang telah menjadi Krasu. Tujuannya agar ia tidak pergi kemana-mana. Keesokannya, Noi telah kembali ke rumah sakit tersebut. Saya yang datang ia merasa sangat sedih. Melihat itu, Noi menghampirinya dan mereka berpelukan. Setiap malam Noi selalu memberi Krasu saya dengan seekor ayam. Sehingga sebulan lamanya tidak ada yang melihat Krasu di desa itu. Sang biksu memberitahu bahwa ada tanaman yang dapat menghentikan transformasi tubuh sang Krasu. Tanaman itu bernama herba Krasu. Namun ia belum pernah melihat tumbuhan tersebut sebelumnya. Scene berpindah di rumah sakit. Saat itu Noi dan saya sedang memeriksa anak kecil yang sedang demam. Kemudian Jer datang melihat mereka berdua. Kecemburuan nampak di wajah Jer. Jer memberikan saya segelas jus buah maja. Lalu saya meminum jus itu dan meletakkannya di meja. Saya diberitahu oleh Jer bahwa akan ada perburuan besar malam ini. Ia menyarankan agar saya menutup jendela dan pintu lalu meminta untuk berhati-hati. Sementara sang anak tadi melihat air yang diminum oleh saya, sepertinya ia tertarik. Melihat dari perkataan Jer, sepertinya ia telah mengetahui bahwa saya adalah seorang Krasu. Namun kita lihat saja nanti. Saksikan terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan video ini, subscribe dulu dong channel ini. Yuk lanjut. Malamnya anak yang diperiksa Noi dan saya tadi siang ternyata kesakitan dan berubah menjadi Krasu. Ternyata ia telah meminum air yang diminum oleh Sai, mengakibatkan ia tertular virus Krasu itu dari Sai. Orang tua anak itu panik, lalu datanglah Tat dan rombongan. Ia berusaha akan menangkap Krasu tersebut. Karena Krasu itu sangat kuat, ia menyuruh rombongannya menembak Krasu itu. Tat mengambil jantungnya dan meremas jantung tersebut. Keesokannya saat mayat sang anak sedang dikremasi, Tat menanyakan kepada orang tua anak itu dari mana anak itu sebelumnya. Ia memberitahu Tat bahwa mereka baru saja menjemput dari rumah sakit. Lalu Tat memandang saya yang saat itu juga hadir dalam pembakaran mayat tersebut. Di rumah sakit, saya menceritakan kepada Noi bahwa dia selalu saja melihat hutan di dalam bayangannya. Sementara rombongan Tat yang telah mengetahui bahwa Krasu itu adalah saya, mereka mendatangi rumah saya dan memperhatikan dari jarak jauh. Jer yang berusaha mencoba menghalangi namun ia tak bisa berbuat banyak. Sementara itu, Noi dan saya mengendap-endap pergi ke dalam hutan dan sampailah mereka ke rumah di mana mereka pernah bermain di sana saat masih kecil. Di dekat rumah itu mereka menemukan tanaman yang bersinar. Tanaman inilah yang dinamakan dengan herba Krasu. Saya mengambil buah dari tanaman itu dan langsung makannya. Ya, dia berhasil tidak berubah menjadi Krasu. Mereka mengumpulkan banyak-banyak buah dari tanaman itu. Sesaat kemudian mereka terbawa dengan suasana di hutan itu. Saat mereka akan berciuman,
Sai memperingatkan kepada Noi bahwa dia akan kesakitan apabila menciumnya. Namun Noi tidak peduli akan hal itu, dan mereka pun berciuman. Sementara itu, rombongan Tat yang mengetahui mereka ada di hutan segera menghampiri mereka yang sedang berciuman. Gerd yang melihat hal itu marah kepada Noi dan langsung menghajarnya. Sedangkan Sai berlari menghindari mereka. Tat langsung mengejar Sai yang berlari masuk ke dalam rumah itu. Sai masuk ke dalam ruangan di mana ada peti yang pernah ia jumpai pada masa kecil. Jantung Sai berdetak saat mendekati peti yang menyala tersebut. Sai terbayang dengan kisah seorang yang menjadi kerasu itu, dan ia juga terbayang dengan kejadian awal saat dia tertular oleh kerasu tersebut. Sai dicium oleh kerasu itu, kemudian kerasu itu melebur dan masuk ke dalam jiwa Sai. Tat yang mengejar Sai, mereka masuk ke dalam rumah itu dan menemukan tubuh Sai tergeletak tanpa kepala. Ia telah berubah menjadi kerasu. Satu persatu anak buah Tat dibunuh oleh kerasu tersebut. Gerd yang sehabis menghajar Noi segera menyusul Tat ke dalam rumah. Ia melihat Tat akan menembak kerasu itu. Namun Gerd menghalangi upaya Tat untuk menembak kerasu. Tat marah dan membanting Gerd hingga keluar rumah. Noi yang dalam keadaan babak belur, ia mendekati Gerd yang terkapar. Noi melihat kerasu yang berterbangan, kemudian ia ikuti kerasu tersebut namun menghilang. Saat Noi kembali di mana Gerd terkapar namun sudah tidak ada lagi. Noi mencari Sai dan menemukannya dalam keadaan terduduk di samping peti itu. Keesokannya saat di rumah, Sai membungkus herba kerasu tadi dengan kain agar mudah disimpan. Lalu ada suara neneknya memanggil dan Sai pun terburu-buru meletakkan herba kerasu tadi di atas meja. Scene berpindah ke rombongan Tat yang ternyata telah tewas semua terkecuali Gerd dan Tat sendiri. Mereka masih hidup dan baru saja datang saat warga telah berkumpul di kediamannya. Warga melihat mayat mereka dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Gerd yang masih dalam keadaan pingsan, ia dirawat oleh orang tuanya di rumah sakit. Dan Tat pun menceritakan hal yang mereka alami di hutan itu. Ayah Sai bertanya pada Tat apakah dia mengenali wajah sosok kerasu itu. Tat kemudian berdiri dan berjalan ke depan ayah Sai. Tat menatapnya lalu tertawa. Noi yang dari tadi mengintip mereka segera berlari keluar. Saat di perjalanan, Noi merasakan sakit di dadanya hingga ia terjatuh. Sementara warga yang marah segera berlari menuju rumah Sai untuk membunuhnya. Di rumah, Sai yang merasakan dirinya akan berubah menjadi kerasu. Ia mencari herba kerasu yang disimpannya tadi, namun tidak ada. Sai bertanya pada neneknya, ternyata herba kerasu itu ada di keranjang cucian. Warga yang telah masuk ke dalam halaman rumah Sai dihalangi oleh ayahnya. Sedangkan Sai berusaha mencari herba kerasu itu. Warga yang menjerit-jerit memanggil Sai agar keluar membuat Sai semakin panik. Saat Sai menemukan herba kerasu itu, ayah Sai menembakkan senjatanya ke udara bermaksud agar warga diam. Namun Sai yang tengah memegang herba kerasu itu kaget dan menjatuhkan herba kerasunya ke dalam kolong rumah. Dari luar, ayah Sai memanggil dirinya agar keluar untuk membuktikan bahwa dirinya bukan kerasu. Namun Sai yang tengah mencari herba kerasu tadi semakin panik. Semua herba kerasunya jatuh ke dalam lumpur. Ia meraba-raba mencari herba kerasu itu. Di luar, warga yang semakin memanas memanggil-manggil Sai agar keluar. Ayah Gerd yang baru saja datang memaksa ayah Sai agar anaknya dibunuh. Saat semuanya sudah mulai tidak sabar, Sai keluar dengan memanggil ayahnya, dan semua warga terdiam. Karena kondisi Sai baik-baik saja dan tidak berubah menjadi kerasu. Gerd yang ada di situ diminta oleh Tat agar ia menceritakan kejadian yang sebenarnya. Namun ia diam saja dan menatap wajah Sai. Sai membuka suara dengan mengatakan bahwa Tat dan rombongan telah membawanya ke dalam hutan dan mencoba untuk memperkosanya. Lalu Gerd datang untuk menolong Sai dan Gerd dihajar oleh rombongan Tat. Namun Tat membela diri dan meminta agar Sai mengaku saja bahwa dia adalah kerasu. Gerd yang semula diam, ia berbicara membela Sai. Ia mengatakan bahwa rombongan Tat memang berusaha untuk memperkosa Sai. Dengan seketika Tat menyandra ayah Sai lalu melepaskannya dan Tat pun pergi. Dan warga pun bubar. Saat Gerd telah sampai di kamarnya, tiba-tiba dari belakang ada sosok Tat yang sangat mengerikan. Ia mengeluarkan taring dan menerkam Gerd. Karena Tat merasa dia sudah dihianati. Mungkin inilah yang dinamakan dengan kerahang. Kondisi Gerd yang sangat mengerikan, badannya bersisik dan sesekali memuntahkan darah. Hari demi hari, Sai memakan herba kerasu agar dirinya tidak berubah menjadi kerasu. Stoknya pun sudah mulai menipis. Noi juga terlihat sedang berusaha meracik obat untuk Sai. Noi pergi ke dalam hutan untuk mencari herba kerasu itu lagi, namun tempat itu sudah terbakar. Mungkin saja Tat yang telah membakar tempat itu. Gerd dengan kondisi yang sangat parah selalu mendapat bisikan agar dirinya membunuh Sai dan menghancurkan jantungnya.
Ia menjerit berusaha menghilangkan bisikan-bisikan itu. Terlihat orang tua George sangat panik dan khawatir dengan kondisi George yang semakin memburuk. Sai terlihat putus asa karena herba kerasu yang ia miliki hanya tinggal beberapa buah saja. Sedangkan Noi yang sepertinya gagal dalam meracik obat itu, ia pun putus asa dan membanting semua racikan itu. Sai memeluknya dan mencoba menenangkan dirinya. Dan akhirnya Noi mengajak agar mereka pergi saja ke Bangkok. Namun Sai mengkhawatirkan ayahnya. Tapi Noi berusaha agar Sai ikut dirinya ke Bangkok. Noi meminta agar Sai menemui dirinya besok setelah matahari terbenam. Sin berpindah ke Sai yang pergi menengok George, lalu ia duduk di sampingnya. George bercerita bahwa ia telah lebih dulu mengetahui bahwa Sai adalah kerasu. Hal itu bermula saat George akan mengantar Sai pulang. Namun Sai menolak. Hingga akhirnya George melihat kerasu di kandang kerbau waktu itu. Itulah tujuan ia ikut bersama rombongan Tad, agar dirinya bisa menyesatkan mereka dan melindungi Sai. George juga mengatakan bahwa dirinya terluka setiap kali Sai bersama Noi. Keesokan harinya, Noi yang pamit kepada sang biksu, ia ingin mendengar kelanjutan cerita kerasu dan kerahang. Biksu itu memberitahu bahwa pada awal kisah, saat kerasu merupakan istri kerahang yang pertama, kemudian ia suka kepada manusia. Dan mereka menjalani hubungan, kemudian kerasu itu hamil lalu pergi bersama pria itu. Kejadian itu diketahui oleh kerahang. Kerahang memburu pria itu dan membunuh mereka semua. Kerahang merenggut jantung kerasu hingga hancur. Kemurkaan itulah menurun hingga keturunan kerahang. Itulah sebabnya kenapa Tad selalu saja menghancurkan jantung dari kerasu yang ia bunuh. Karena dirinya adalah titisan dari si kerahang yang saat ini telah ia tularkan kepada George. Tibalah hari yang direncanakan oleh Noi. Noi yang sudah bergegas masuk ke dalam hutan, namun Sai ditarik ayahnya menuju ke sebuah tontonan layar tancap. Ayahnya berharap agar tidak ada rumor lain dari warga desa di situ. Tak lama setelah Ting datang dan duduk di sampingnya, Sai merasakan dirinya akan berubah. Hal itu membuat Noi juga merasakan sakit di dadanya. Noi pun terjatuh. Di rumahnya, George yang merasakan bisikan dari Tad memberitahu George bahwa Sai sedang pergi bersama Noi ke Bangkok. Hal ini membuat George marah dan bersamaan dengan berubahnya Sai menjadi kerasu di depan para warga yang sedang menonton. George pun berubah menjadi sosok yang mengerikan. Itulah sosok kerahang yang diceritakan sang biksu tadi. Warga menyerang kerasu itu dengan cara menembakinya, dan beberapa juga menyerang jasad Sai. Ayahnya dan Ting yang menghalangi warga yang mendekat, mereka tak mampu menahannya. Lalu George datang dan langsung mencengkram kerasu itu, dan mencoba untuk membunuhnya. Namun Noi datang dan menghentikan niat George untuk membunuh kerasu itu. Noi membujuk George agar ia tak membunuh Sai yang berubah menjadi kerasu. Tad yang telah berubah menjadi kerahang melihat hal itu. Ia mencoba menyerang namun George menghalanginya, hingga mereka pun saling menyerang. Noi yang melihat tubuh Sai dibacok dan ditusuk, ia mencoba menyerang mereka. Sementara George yang berkelahi dengan Tad, ia terpojok. Ayah George menembak Tad dengan senapannya, namun hal itu tidak membuat Tad mati. Tad mengarah ke ayah George dan mencoba menyerangnya. Namun dari belakang George menarik Tad dan melemparkannya. Namun George tetap saja kalah melawan Tad. Tad mencabik dadanya dan mengambil jantung George sehingga membuat George tewas. Tad merenggut jantung George di depan orang tua George. Sementara itu keadaan jasad Sai sangatlah memprihatinkan. Tubuhnya hancur bekas bacokan dan tusukan. Noi membawanya kabur dari tempat itu. Tad yang melihat hal itu, ia mengejarnya dan mencoba menyerang Noi. Namun kerasu itu menarik Tad ke atas dan mencoba menyerangnya. Saat kerasu itu menyerang Tad, tiba-tiba dari bawah sang biksu menembak Tad tepat mengenai jantungnya. 3 peluru ia lepaskan hingga membuat Tad tewas. Biksu itu bilang anggap saja itu sebagai permintaan maafnya kepada Nual. Nual itu adalah istri sang biksu yang telah menjadi kerasu. Sang biksu itu mengurung kerasu itu di dalam peti di mana tempat Sai tertular. Maksudnya agar ia tak diburu oleh warga sekitar. Itulah induk dari kerasu yang selama ini merasuki Sai. Biksu itu menyarankan agar Noi membawa jasad Sai pergi ke dalam hutan dan menyuruhnya untuk menyeberangi sungai karena di seberang sana itu sudah masuk daerah Bangkok. Ayah George yang memimpin para warga masih mengejar kerasu tersebut. Noi yang telah sampai di sungai, ia memanggil Sai. Sai datang dan Noi mencoba memberitahu Sai bahwa mereka akan pergi ke Bangkok dan akan berusaha mencari cara untuk mengobati Sai nanti di sana. Noi menggotong jasad Sai ke dalam perahu dan mencoba melepaskan ikatan perahu tersebut agar bisa dibawa ke seberang. Kerasu Sai yang melihat keadaan jasadnya sudah sangat parah, ia putus asa. Ia menatap Noi dengan penuh kesedihan. Kerasu Sai mencium Noi dan meneteskan air mata. Saat perahu itu mulai ke tengah sungai, tiba-tiba peluru menembus kepala kerasu Sai.
Ternyata ayah Jar telah menembaknya. Melihat hal itu, Noi melompat dari perahu dan terduduk tak berdaya. Scene memperlihatkan flashback masa lalu mereka, dan film pun selesai. Film ini berhasil mendapat nilai 6,5 di IMDb. Film ini dapat membawa kita ke dalam suasana yang ada di desa itu. Sedih dan mencekam itulah yang dirasakan ketika menonton film ini. Nah, gimana? Jika kalian ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar, agar kami bisa memperbaiki untuk video-video berikutnya. Buat kalian juga yang mau request film, silakan tulis di kolom komentar juga. Dan insya Allah kita bakal tayangin di next video. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, silakan bantu like, share, dan komen agar kami lebih semangat lagi untuk menghibur kalian semua. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video dari channel Ruang Horor. Terima kasih telah mengklik dan menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.